Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam jamaah pengajian Sabtu malam Ahad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat Nusantara, Bahasa itu MDNH dimanapun berada panjenengan. Hari ini lebih bahagia, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sehat, hari ini lebih diberikan cahaya nurun ala nurin pada hati kita. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya. Pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita. Ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan. Semuanya sudah dirancang dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah berada pada hukumnya dari semua. Jadi tak satu biji jarah pun yang bergerak di alam dunia ini tanpa dengan seruan Allah. Tak ada benda sebiji jarah pun di dunia ini yang di luar kendali Allah. Allah lah Rabbul Alamin, maka yakini sepenuhnya bahwa segala apa yang terjadi pada diri kita hari ini, ya, kalau kita hari ini diberikan hidup, maka hidup itu adalah lebih baik. Kalau hari ini kita adalah mati, maka mati itulah yang lebih selamat daripada hidup. Kalau hari ini sehat, sehat itu lebih baik buat kita. Maka apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, percayalah, ada berlaku takdir Allah pada diri kita. Bagaimanapun keadaan kita hari ini. Maka tidak boleh bagi ikhwan, bagi manusia yang sudah hatinya ridho pada Allah, tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana. Kenapa ya saya hidup ini tidak bahagia? Kenapa ya ekonomi saya sulit? Kenapa ya penyakit saya nggak sembuh? Kenapa ya persoalan saya tidak pernah kunjung hilang? Pada dasarnya tidak ada satupun persoalan yang datang pada diri kita. Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan kita. Adapun Allah, maka adalah hanya menentukan hukum. Maka itulah sesungguhnya kehidupan setiap hari, setiap saat, ya, ada di dalam sunnatullah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sesungguhnya kita tidak bisa merubah sunnatullah. Maka oleh karena itu, maka orang yang jiwanya baik, orang yang kolbunya bersih, dia akan selalu berada pada frekuensi Allah. Maka kalau hari ini banyak persoalan yang timbul, ya, barangkali tetangga kita tidak mau tersenyum pada kita, barangkali hari ini tetangga kita tidak mau minjemin uang,
Barangkali hari ini saudara kita tidak mau nolong kita, percayalah, tiada yang salah dengan saudara kita, yang salah adalah diri kita. Karena kehidupan ini adalah sebiji zarah ya, yang pernah kita lewati, akan kita menerima pembalasan. Maka baik akan memanen baik, buruk akan memanen buruk. Maka itulah agama mengajarkan kepada kita bagaimana adalah kita menjadi manusia yang adalah untuk menjadi manusia yang penuh dengan kasih sayang. Maka seluruh isi alam terhimpun ya di dalam Al-Quran. Al-Quran terhimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesungguhnya isi Al-Quran itu hanyalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka hukum Allah itu di penghujungnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya harus kembali pada Rahman dan Rahimnya Allah. Maka itulah juga yang membuat Nabi Sulaiman jaya. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka segalanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mengerti Bismillahirrahmanirrahim, maka akan selesailah segala urusan persoalan hidupnya. Dia mengerti bahwa sebelum adanya huruf ba dalam lafaz bismillah ada alif. Adalah itibar, sesungguhnya kita semua adalah berhajat untuk kembali pada alif. Tapi tidak ada yang bisa kembali pada alif kecuali ketemu dengan titik ba. Maka tapi walaupun dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, ditulisnya adalah pakai alif di depannya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka huruf Bismillahirrahmanirrahim adalah ada 19 huruf. Ditulisnya 19 huruf, tapi adalah dibacanya 18 huruf. Maka seluruh isi Al-Quran itu terhimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam tubuh kita Bismillahirrahmanirrahim adalah di sini. Inilah Sidroh Al-Muntaha. Maka dalam tubuh kita suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah di antara kening kita inilah Bismillahirrahmanirrahim. Maka Abah sudah ajarkan Alhamdulillahirrabbilalamin adalah tentang kebaya seluruh tubuh ini semuanya. Termasuk adalah hidup nafas kita. Ar-Rahmanirrahim di kolbu kita. Maka orang yang kolbunya baik, maka jiwanya baik, maka dia akan bahagia. Tubuh ini akan otomatis dijauhkan dari neraka. Tapi kalau seandainya jiwanya kotor, maka ibu kayak apa, bapak kayak apapun menolaknya. Karena itulah sesungguhnya undangan kesulitan itu yang mengundang diri kita. Undangan kemiskinan yang mengundang adalah diri kita. Maka tidak ada debt collector yang datang pada satu rumah kecuali rumah itu punya hutang. Ingat itu. Segala kehidupan yang kita alami hari ini, apapun yang terjadi sesungguhnya adalah debt collector sedang menagih janji. Tadi karena sebiji jarah akan ketemu ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kalau di dalam Al-Quran itu, maka sesungguhnya kehidupan hari ini adalah akan mendapatkan balasan dari Allah ya di dalam surat Yunus ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Maka kata Abah, dunia ini adalah akhirat dari kehidupan yang lalu. Tetapi dunia ini hari ini adalah dunia, bukan kehidupan kita yang akan datang. Apapun yang kita panen hari ini adalah tanaman di masa lalu. Tetapi apapun yang kalian tanam hari ini adalah merupakan tanaman yang kita akan panen di musim yang akan datang. Duren yang Bapak makan tadi pagi adalah duren yang ditanam 10 tahun yang lalu. Tapi duren yang ditanam tadi pagi, duren yang akan dipanen 10 tahun yang akan datang. Nasi yang kita makan siang ini adalah padi yang kita tanam tahun lalu. Tapi padi yang akan kita tanam hari ini akan kita panen tahun depan. Itulah kenapa di dalam Al-Quran
Allah di surat Asy-Syura maupun surat Al-Isra adalah melarang kita menggunakan amaliyah akhirat bahasanya untuk disegerakan menjadikan pahala dunia. Nah, inilah orang yang diniatkan sholat tahajud, diniatkan dunia. Sholat duha, diniatkan dunia. Apapun diniatkan dunia. Karena harus dipahami, ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang. Maka itulah baginda Nabi bersabda, ad-dunya, dunia itu adalah kebun. Maka berarti kebun itu tempat bercocok tanam. Kapan panennya? Di akhirat. Tuh. Cuma sayang manusia tidak paham tentang istilah akhirat. Padahal akhirat itu akhir dari segala kehidupan. Ya, maka yang disebut akhirat musim tanam, maka sesungguhnya akhirat itu adalah panen. Jadi kalau kita nanam padi, maka akhirat itu adalah pada saat kita panen. Maka apapun yang kita panen di akhir perjalanan penanaman kita, itulah. Maka akhirat itu bisa di ujungnya surga atau neraka. Bisa untung, bisa rugi. Untung siapa yang nanam? Kita. Rugi siapa yang nanam? Kita juga. Maka disinilah Allah berfirman, hunalika, di tempat itu, maksudnya di tempat ini lagi, ya. Tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma'aslafa, tiap-tiap jiwa. Allah menyebutnya nafsin, bukan ruh. Berarti di mana itu? Di sini. Kalau Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, di mana? Di sini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Berarti kalau disebut si jiwa itu di mana? Di sini sekarang. Ya. Maka sesungguhnya persoalan yang dihadapi manusia yang rusak bukan ruhnya, tapi jiwa. Maka tidak ada rumah sakit ruh, yang ada rumah sakit jiwa. Kalau rumah sakit jiwa ada. Nah, orang yang tidak bahagia hari ini, sebetulnya jiwanya adalah rusak. Orang yang tadi pembohong, tidak jujur, pemalas, itu adalah dia jiwanya rusak. Ya. Dampaknya, maka Allah sebagaimana Allah katakan, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia tanam. Tadi semua. Maka tugas kita adalah bagaimana baginda Nabi mengajarkan tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Si jiwa itu suci, sesungguhnya dia akan bahagia. Jadi secara otomatis itu, pada saat jiwa kita sudah suci, otomatis bahagia. Maka tadi kata Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Allah telah mengilhamkan si jiwa. Itulah jiwa. Maka kita jangan berhenti di jiwa. Dan kita manusia ini disebut jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi semua. Kullu nafsin, tiap-tiap. Tadi. Kullu nafsin adalah jiwa. Tadi. Akan merasakan mati. Di situ akan da'iqoh. Da'iqotun. Sebetulnya adalah dari da'ikun. Cuma da'ikun adalah muzakkar. Sementara nafsun adalah mu'annas. Maka mu'annas sifatnya harus mu'annas lagi. Maka oleh Allah seolah-olah diganti jadi da'ikotun. Maka sesungguhnya mati itu tidak ada. Hanya akan tadi. Jiwa yang tidak sempurna, dia tidak bisa pulang. Ya, hanya jiwa yang sudah sempurna lah yang diundang oleh Allah. Maka dalam Al-Quran tidak ada ayat, ya ayat Tuhan nafsul amarah, irji'i ila rabbiki. Tidak. Tadi, ya ayat Tuhan nafsul lawamah, irji'i ila rabbiki. Tidak ada. Ya ayat Tuhan nafsul mulhimah, irji'i ila rabbiki. Tidak. Hanya kepada jiwa yang sudah tenang. Tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hanya satu yang diundang. Jiwa yang sudah damai, jiwa yang sudah tenang. Maka tadi jiwa yang sudah tenang pada saat keluar ruh dari jasad, maka dia akan mengerti, bahkan dia akan menyolatkan jasadnya sendiri. Kebalik dengan orang ruhnya keluar, tetapi dia tidak, jiwanya belum disucikan, dia kemelekatan kepada tubuh itu masih ada, maka dia kaget. Sampai 40 hari, Bapak lihat baca dalam kitab Daqaiqul Akbar,
sampai 40 hari itu si ruh, si jiwa tidak akan pernah meninggalkan rumah. Dia bingung karena menyaksikan tubuhnya ada dua. Yang satu yang tergeletak, sementara dia masih merasa hidup. Sama seperti ini kita sekarang. Nah inilah si jiwa. Ya. Maka berbeda dengan jiwa yang sudah mutmainah. Maka bahkan dia, kalau jiwa yang mutmainah itu 40 hari kata Abah, bahkan dia sudah mempersiapkan diri. Karena orang yang jiwanya sudah suci, dia akan merasakan tanda 40 hari sebelum kematian. Diberikan kode, diberikan khobar, diberikan informasi. Maka dia, kemudian dan 7 hari sebelum meninggal yang Abah katakan bahwa akan keluarlah cahaya dari mata kita. Dan cahaya itu akan memperlihatkan wajah kita. Apakah wajah kita ini ganteng, jiwa ini apa jelek? Itulah sebetulnya Nabi sudah menyampaikan di dalam hadis. Nanti di alam kubur, maka akan datang seseorang yang berwajah jelek atau berwajah hitam. Itulah jiwamu. Maka kita bertanya, siapa engkau? Kata dia, aku adalah engkau. Kenapa engkau jelek? Akulah amalmu. Sahabat, cuma sayang orang nggak ngerti tentang hadis itu. Maka tidak mengerti istilah-istilah Rasulullah. Karena hadis itu sesungguhnya banyak perumpamaan. Quran banyak perumpamaan. Cuma hanya orang-orang yang punya jiwa yang sudah terbukalah. Yang Allah katakan. Ya. Maka watilkal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan itu. Maka inilah Bapak, kita hidup ini adalah tujuan perjalanan kita adalah mensucikan jiwa. Karena tadi kalau tidak, berarti kita yang pertama tidak punya kesempatan menyolatkan jasad kita sendiri. Karena sebenar-benarnya yang harus menyolatkan jasad kita adalah ruh kita. Nah, jiwa yang sudah mutmainah itulah yang sudah kembali kepada martabat ruh. Maka dialah yang akan menyolatkan jasadnya sendiri. Maka itulah, jangan mengharapkan disolatkan orang lain. Karena belum tentu mereka yang menyolatkan, walaupun ngerti 4 takbir, tapi nggak ngerti takbir awal itu untuk apa yang dikembalikan. Takbir yang kedua, apa tujuannya dia? Hanya taunya Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat, Allahu Akbar. Tapi nggak ngerti apa yang sedang dia solatkan itu. Karena dia nggak ngerti, sebenar-benarnya si mayat ini memiliki 4 lapis. Tadi, mengembalikan tubuhnya pada fiilnya, mengembalikan ruhnya, tadi semua, asmanya pada hatinya, mengembalikan ruhnya pada sifatnya, tadi semua. Ini tolong nih kucing ini diberesin dulu nih, siapa nih? Tadi, ya, itu maka harus dipahami tentang menyolatkan. Bagaimana menyolatkan adalah apa namanya? Dan itu sama. Bukan hanya apalagi menyolatkan manusia dengan 4 takbir. Bahkan untuk menyembelih binatang, ayam, sapi, itu kita harus kembalikan pada Allah. Menyembelih binatang itu nggak halal dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Ya, ingat kata Allah dalam Al-Quran, bahkan dengan menyebut nama Allah, diantarkan dengan nama Allah, maka menyembelih ayam maupun apalagi kurban. Coba orang memberi kurban pakai Bismillah, Allahu Akbar, nggak benar itu. Nggak bisa mengantarkan ruh. Ingat, ruh si sapi dan ruh yang nyembelih sama. Cuma orang nggak ngerti. Maka kata sapi, gua balik nanti, lu yang disembelih di kehidupan yang akan datang. Hati-hati, ya. Jadi pahami ya, tadi. Nah itulah, ya. Bagaimana cara menyembelih? Apa sudah ajarkan? Adalah mengembalikan segala perkara itu dengan adalah apa? La ilaha illallah. Itulah miftahul jannah, la ilaha illallah. Dan itulah yang disebutkan dengan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas.
Dan itulah yang harus ditanamkan di dada kita, kalimat la ilaha illallah dari semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka menyembelih binatang pun adalah Abah sudah ajarkan antara sapi betina, sapi jantan, ayam betina, ayam jantan, cara nariknya berbeda. Ya. Ada yang ditarik dari bawah. Tadi semua adalah la ilaha illallah ke bawah. Semua. Ya. Itulah cara mengembalikan segala sesuatu kepada Allah tadi. Ya. Karena baginda Nabi bersabda, Abdul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi mengembalikan semua ruh itu dengan la ilaha. Makanya kenapa kalau udah kebiasaan di kita adalah setelah orang kematian itu tahlil. Tahlil itu Allahu Akbar bukan. Tahlil itu subhanallah bukan. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Karena napi isbat. Hanya dengan kalimat itulah napi isbat. Dan itulah juga makna buruk. Buruk itu ada kata barkun. Maka barkun yang sudah ditanamkan menjadi burokun. Burok itu kilat. Maka kendaraan menuju Allah itu adalah naik burok. Dan kalimat burok itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah. Nah itu juga orang nggak ngerti kisah Nabi disuruh memilih kendaraan. Ada buruk yang besar. Kemudian dihias dengan permata yang bagus-bagus. Tapi Nabi tidak memilihnya. Bahasanya begitu. Cuma sayang orang hanya ngerti begitu bahasa hadis itu bahasa sanepan ya gitu aja gitu. Nabi memilih buruk yang kurus yang menangis. Tadi semua. Tapi hakikatnya nggak ngerti. Tadi semua. Padahal yang disebut buruk itu apa? La ilaha illallah adalah seumpama buruk tadi. Adalah yang kurus. Karena dia harus diamalkan dan ditunggangi dan dirawat. Supaya dia bisa meninggi. Karena hanya kalimat itu yang nafi isbat. Subhanallah tidak akan bisa membawa pada Allah. Allahu Akbar bahkan tidak bisa membawa kepada Allah. Yang bisa membawa kepada Allah hanya satu. Kalimat la ilaha illallah. Makanya orang yang mau meninggal itu nggak ada yang dibimbing dengan talqin. Allahu Akbar, nggak ada. Dibimbingnya apa? La ilaha illallah. Semua. Tapi harus kita mengerti kalimat la ilaha illallah itu. Dan itulah kita harus dibelah dada dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, bahkan seluruh persoalan kita. Kalau la ilaha illallah, la kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, ila kalimat isbat. Isbatkan. Karena kalau bukan Allah lah hanya la ilaha illallah yang menafikan seluruh makhluk, kembalikan, tidak ada sapi, tidak ada ayam, tidak ada kita, yang ada hanya Allah. Itulah kenapa kalimat inilah yang disebutkan dengan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi semua. Makanya tadi yang diamalkan oleh Barus tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la belah, bukan jasad. La ilaha illallah yang pertama itu memiliki makna apa? Nafikan jasad. Untuk apa kita menafikan jasad? Supaya kita liko yang pertama dengan Allah. Jadikan satu tubuh dengan Allah bahasanya. Bukan widatul wujud. Nafikan kita. Leburkan pada af'al Allah. Maka la ilaha illallah. Maka diawali kenapa dengan 3 kali. La ilaha illallah. Belah dada untuk ruh jismani. Terluar dari semua. La ilaha illallah untuk ruhani masuk ke dalam.
Baru yang ketiga, la ilaha illallah untuk ruh sultan. Baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertama, ya, ada ilah, nafikan. Liko dengan Allah yang pertama itu dengan tubuh adalah menyadari, menafikan keberadaan kita, melihat sebenar-benarnya tubuh ini afal Allah. Liko yang kedua dengan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, sebenarnya hatiku ini asma Allah. Berarti kita sudah liko tadi dengan tubuh kita kembali kepada Allah. Nafikan tubuh kita yang ada hanya Allah. Dengan fiilnya, melihat fiilnya pada tubuh, melihat asmanya pada hati. Maka yang kedua, la ilaha illallah, terus dari semua. Adapun dia la 3 latifah, ilaha 2 latifah, illallah terus 7 latifah adalah berputar semua di situ. Ada semua, ya. Nah, itulah kalimat la ilaha. Maka la ilaha illallah, la ma'buda illallah, tubuh syariat. La ilaha illallah adalah la maksuda illallah, hati tariqat. La ilaha illallah, la matluba illallah, ruh hakikat. La ilaha illallah, la maujuda illallah, syir zat Allah. Maka habislah tubuhmu fiilnya, hati kita asmanya, ruh kita sifatnya, dan syir kita adalah zatnya. Berarti kita sudah nafi isbat. Kembalilah 4 lapis tadi. Kembalikan tubuhnya, kembalikan hatinya, kembalikan ruhnya, kembalikan syirnya. Tadi semua. Itulah. Maka itulah kenapa burok itu dari kata barkun. Barkun itu kilat dan cahaya. Maka adalah kendaraan untuk kembali kepada cahaya adalah dengan cahaya. Maka tadi EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah cahaya yang dikuadratkan. Nurun ala nurin. Samsun dan bad, jasad dan ruh. Kawinkan. Maka disitulah amaliyah. La ilaha illallah. Berarti pertama, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Kembalikan dulu. Karena pada saat si ruh tadi keluar, si jiwa itu keluar, dia panik melihat tubuhnya tergeletak. Tadi semua. Coba bayangkan Bapak tiba-tiba bangun pagi, Bapak nggak ngerti bahwa itu mati. Loh, ini yang tidur siapa lagi dimandiin? Tapi perasaan kita ini persis kayak gini ngumpul. Itu betul-betul mengagetkan. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zil. Nah itu. Bukan tentang kiamat kubro. Siapa mau ngomongin cerita kalimat kubro, kiamat kubronya? Yang jelas yang akan dialami kiamat itu adalah kematian. Nah, orang yang sudah melihat tergeletak tubuhnya, idazul, dia seperti diterbangkan, dia seperti gunung-gunung yang diterbangkan. Dia kaget, dia bingung tadi semua. Idazul jilatul ardu zilja wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala. Dia bertanya, wa qala insanu malah. Ini apa sih ini? Ini siapa ini? Kok kenapa saya? Ini saya, ini siapa, ini siapa? Ini semua. Tapi yang dia bingung adalah keluarganya, istrinya. Nggak ada satupun yang peduli pada dia. Coba bayangkan Bapak. Sehari aja nanti, biar nanti Bapak suruh bikin keluarga seolah-olah kayak Bapak itu kayak mati gitu. Nanya istri ya nggak nengok pura-pura. Nanya anak. Seharian tuh disiksa keluarga kita. Pasti bingung dah. Wah, jangan gua udah mati nih. Maka nanti Abah mau bikin nanti biar sana keluarga siapa kerjain tuh ke rumah bin lu, sama anak lu semua. Kalau dia pura-pura nggak kedenger aja gitu kan dari semua. Coba itu karena itu akan terjadi. Itulah idazul jiatul arli itu. Makanya tadi wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Disitulah dia mulai menyesal.
Dia menyaksikan tubuh itu kenapa nih kasih kurang ajar bajingan inilah aku hanya ngerti. Karena waktu dikurung sama si bajingan yang ngegeletak itu, kita kehilangan kesadaran. Nah, maka sebenar-benarnya manusia itu kebanyakan dalam kehilangan kesadaran hari ini. Itulah kenapa tidak bahagia. Sebenarnya mati adalah hanya merupakan orang-orang yang zombie berjalan tetapi jiwanya mati. Tadi. Maka inilah yang harus dikembalikan kesadaran. Maka disitulah kalimat la ilaha illallah itulah yang akan membawa dari kesadaran nafsul amarah. Naik kepada kesadaran nafsul lawamah. Naik pada kesadaran nafsul mulhimah. Naik ke kesadaran mutmainnah. Naik pada kesadaran rodiyah. Naik pada kesadaran mardiyah. Barulah kembali kesadaran sempurna. Syirroh al-muntaha. Itulah kesadaran yang sesungguhnya. Harusnya kita dalam keadaan hidup semacam ini, kita harus memiliki kesadaran itu. Karena pada saat nanti keluar, bahkan Bapak, pada saat 40 hari sudah dikasih kabar kepulangan, sudah bahagia. Seperti pengantin yang sudah melihat undangan sudah dicetak. Bahagia nggak? Bahagia. Pertama akan sakit di sulbi sini, 40 hari itu. Naik ke atas ke belakang, sampai ke mun-munan. Jadi ingetin Abah, kalau sudah terasa, itu semua akan ngalami. Nah, semua. Kalau sudah ada tusukan jarum di sini, jeletot, jeletot, jeletot di asmun, itu jangan dianggap sebagai, oh kita loh, kenapa lagi pusing, lagi kepala. Bukan. Bedakan. 40 hari itu sudah ada. Dan bagi orang yang jiwanya sudah hidup, itu sudah merupakan kabar gembira. Beda dengan yang mati tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia seperti, bayangkan, dia seperti gunung yang diterbangkan. Burung aneh-aneh yang sedang ditiup. Dia panik dalam keadaan tadi. Dia bertanya, wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhala. Nah, yang membuat dia nangis tadi, yauma idin yasdurun nasu astata liyuro. Dia menyesal karena tubuh ini tidak pernah digunakan jalan untuk pulang pada Allah. Disitulah baru dia. Baru kata Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Karena dia melihat amal yang ditanamkannya berarti di kehidupan yang akan datang, dia sudah kelihatan bahagia atau celaka. Pak, kalau Bapak melihat yang sekatul maut, lihat. Barangkali belajar dari saudara kita. Bagaimana matanya buncelik, menutup tadi, nengok ke kanan dia takut, nengok ke kiri dia takut, gelimpang sana, gelimpang sini. Itu adalah hal yang paling menakut. Itulah idza zulzilatil ardu itu. Tadi semua. Dia mau nengok ke dunia, anaknya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada, keluarganya sudah tidak ada, sudah gelap dunia itu. Dia panik melihat dunia gelap. Tapi melihat akhirat, pintunya juga belum dibuka. Itulah kegentingan makhluk. Disitulah sebetulnya surat idza zulzilatil ardu itu adalah tentang anak ardu itu siapa? Tubuh. Pada saat kiamat bumi, kiamat kematian. Ini kan bumi. Maka nanti jangan akan kembali lagi yauma tubaddalu ardu ghairu ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain, maksudnya jasad diganti dengan jasad lain. Kalau bumi ini sih udah 53 juta tahun juga masih ada sampai hari ini. Makanya jangan takut. Nggak usah mikirin kiamat dunia lah. Abah kasih tahu. Nggak usah. Tadi semua. Yang pikirin mah kiamat, kematian. Itulah maka kata Allah. Ya, jadi itulah sebelum idza zulzilatil itu. Kenapa dia itu dia sedih tadi? Apa yang terjadi dengan jiwaku ini? Nah, itulah pada saat dia berkata, akhirnya pada saat Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal." Nah, artinya di kehidupan yang akan datang sudah kelihatan oleh dia bahagia atau cilaka. Itulah kenapa dia nengok ke kiri dan ke kanan. Karena sudah melihat kampung yang sudah begitu kusam. Melihat kampung kehidupan dia kelihatan dia kurus kering, miskin, papa, berpenyakit, bahkan tanpa daksa kakinya, tangannya. Jadi apa Bapak pikir bahwa
kehidupan tanpa daksa itu Allah yang buat. Coba pikir, Tuhan yang mana yang tidak adil begitu? Orang masih suka salah, Pak. Tidak ada. Semua yang diciptakan Allah sempurna. Tapi kenapa menjadi kurang? Itulah bagian daripada hukuman itu sendiri. Maka yang terjadi pada diri kita. Maka hari ini sebelum hari itu terjadi, mari kita sucikan jiwa kita. Tadi semua, ya. Dan karena itulah hari kegoncangan yang luar biasa. Yang membuat dia adalah tadi semua. Nah, nanti setelah dia selesai, nah itulah yang kemudian surat Al-Isra ayat surat Al-Isra ayat 13 kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullal insanin alzamnahu ta'irahu bi unuki. Dalam setiap kelahiran manusia akan dikalungkan buku. Nah, buku yang tadi waktu dia meninggal itu menakutkan dia. Tadi karena pada saat dia melihat tadi dia melihat amalnya tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa wa qala in yauma idin tuhadisu bi anna rabbaka auha lah yauma idi yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Dia udah melihat amalnya. Waduh, gua nih calon belangsak nih. Nah, itu menggetarkan pada dia. Dia sudah melihat calon belangsak. Maka tadi kata apa? Bagi jiwa yang sudah suci di 7 hari, di sini akan keluarlah wajah kita sendiri. Itu ada kesempatan. Dari 40 ke 7 hari ada kesempatan merubah. Dari 7 hari ke 3 hari keluar cahaya lagi dari mulut, itu kesempatan lagi merubah. Tapi kalau sudah keluar dari pusar, itu yang terakhir. Itulah berarti nasib kita. Tidak bisa lagi kita menolak bahwa apapun wajah yang akan muncul. Ya syukur-syukur masih manusia. Gimana kalau kodok? Jangan main-main. Ini bisa terjadi. Bapak nggak ngerti gimana gelisahnya ruh itu keluar. Pada saat calon tubuh dia berikutnya itu diperlihatkan. Ngerti nggak? Itu yang membuat dia takut. Nah, itu yang membuat dia takut yang tadi dia bilang. Dia melihat amalnya sendiri. Akan seperti apa dia. Itulah Pak. Yang membuat orang itu sakaratul maut itu takut gelisah. Karena dia sudah melihat wajahnya sendiri. Maka tadi di 40 hari gunakan oleh kita. Maka cuma sayang hanya orang yang memiliki jiwanya yang bersih. Yang akan sadar dengan itu. Dia tetap lupa. Yang 7 hari dia. Nanti jangan aneh. Walaupun Bapak hari ini ganteng. Nanti bisa wajahnya jelek. Atau sebaliknya hari ini jelek. Bapak sudah melihat wajah yang ganteng. Ganteng, harum. Kata Nabi kan. Maka di alam kubur itu mereka datang padamu. Ada seseorang yang datang padamu. Berpakaian sangat harum. Siapa engkau? Aku adalah engkau. Maka bahagialah engkau wahai saudaraku. Dia sudah mengatakan bahagialah engkau. Nah itulah yang kalau di dalam kitab Sirrul Asrar itu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir sudah dijelaskan tentang apa namanya bahagia dan celaka itu adalah. Maka Abah suka sering bahas adalah tentang tadi semua ya. Bahwa adalah pada saat dikatakan adalah faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay an tubdala nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah dari dia dari apa namanya dari celaka menjadi dari selamat, dari neraka menuju surga semua ya. Maka dia itulah baginda Nabi juga bersabda tentang Allah berfirman tentang wa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, bahwa segala kebaikan di dunia ini adalah maka tadi jangan pernah ingin memanen karena biarkan karena tanaman yang kita tanam akhirat itu kalau ingin panen hari ini malah justru tidak ada buahnya. Maka itulah Allah katakan wa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, bahwa akan dikalikan 10 kali lipat semua kebaikan yang kita lakukan di kehidupan dunia untuk balasan di akhirat.
akhirat tadi semua. Nah, akhiratnya di mana? Ya di dia deui. Tadi semua. Lamun ngarti mah tadi semua, ya. Maka disitulah baginda Nabi mengatakan adalah tentang nasib manusia, ya. Yang dikatakan di sini mantaja apa nama? Kan Allah iman wa yadkhulul jannata wa muraduna minas sa'adati wa syaqawati ma'nal hasanatu wa syayatin. Dikatakan as-syaqiyu ialah as-syaqiyu qad yas'adu wasyaidu qad yashqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Jadi tadi Pak, pada saat Bapak sudah keluar itu, bagi orang yang sudah gembira, dia adalah seperti pengantin yang sudah menunggu masa pernikahan tadi semua. Kebahagiaan yang luar biasa. Maka kenapa Imam Ghazali itu sebelum meninggal, beliau sudah menyiapkan, sudah mandi, sudah menyiapkan kafannya. Karena mereka itu sudah ngerti. Bahkan jam berapapun keluarnya dari tubuhnya sudah ngerti. Karena kepulangan yang dilakukan dengan kesadaran. Tapi kebanyakan manusia pulang itu dalam keadaan tidak ingin pulang. Tadi, kenapa tidak mau ingin pulang? Terikat oleh anak, terikat oleh harta, terikat oleh pekerjaan, terikat oleh dunia, terikat oleh makhluk. Maka itulah yang membuat dia terjebak di dunia ini. Tadi semua, ya. Maka sampai 40 hari dalam kitab Daqaiqul Akbar, dia itu tidak kemana-mana di situ. Istrinya tidur yang ikut juga di kasur. Jadi kalau ada yang meninggal nanti istrinya, percayalah, kalau dia bukan ahli surga, ya itu pasti tiap hari tiap ngikut tidur kita itu. Paling hari nawa ngikutin terus tuh. Barangkali laki-laki mah kan boleh kawin lagi, bininya mati pagi, sore kawin lagi, boleh kan laki-laki? Itu bininya ngikut tuh. Pak, jangan Pak, jangan Pak, gitu kan tadi semua. Cuma lakinya ya malah impun-impunan aja, asik dia. Nggak sadar. Kalau perempuan sih mati nggak boleh, kawin dulu, nunggu dulu ya tadi semua. Nah itulah bedanya laki-laki, bedanya jasad dan ruh. Karena perempuan itu jasadmu, laki-laki itu ruhmu tadi semua. Ya. Nah, di surat Al-Isra ayat 13 Allah mengisahkan tentang orang yang kembali lagi. Maka Allah berfirman tadi, wa kullal insanu alzamnahu ta'ir, pada setiap kelahiran manusia dikalungkan buku di lehernya masing. Nah, itulah. Buku yang tadi waktu kematian tadi dia menangis dia. Karena melihat amalnya tidak seberapa, sehingga dia hanya akan memanen. Nah, maka hari ini kata Abah juga, jangan menangis. Itulah kata baginda Nabi, apapun yang terbaik hari ini. Kalau hari ini hidup, maka hidup lebih baik. Kalau hari ini mati, berarti mati lebih baik daripada hidup. Kalau hari ini sehat, sehat lebih baik daripada karena segala apa yang kita alami ini tidak keluar sebiji jarah sekalipun dari buku yang pernah kita lewat. Jadi kalau hari ini tetangga cemberut, tetangga tidak ngasih duit, tetangga tidak bisa nolong, itu karena kita dulu tidak menolong mereka tadi. Kita nyubit hari ini akan dicubit. Maka itulah kata Allah dalam surat tadi. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Di tempat itulah kamu akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Banyak menolong akan ditolong, banyak memaafkan akan dimaafkan, banyak mengasihi akan dikasihi. Maka itulah agama mengajak kepada kita. Marilah kita maafkan setiap kesalahan makhluk di dunia ini. Dan yang paling pertama kata Abah, bebaskan dari penyakit kulit. Nggak ada lagi Hindu, ini kafir. Jangan. Abah sarankan. Kalau Bapak takut dosa, tanya, bilang aja nanti. Kalau disuruh Abah itu, gitu aja. Abah yang nanggung. Seluruh orang yang percaya, kata Abah, tidak ada lagi kafir di dunia ini. Semuanya kamu harus sudah pandang, jangan lihat cangkang lagi. Tadi semua. Udah lihatlah Allah yang di sebaliknya. Kalau kamu pandang tadi makhluknya, celaka udah. Maka itulah kenapa di bulan Muharram ini adalah Nabi Ayub bebas dari penyakit. Nah artinya bahwa sudah tidak lagi kita mengkafirkan orang hidup, mengkafirkan orang Kristen, mengkafirkan orang Katolik. Jangan. Karena tidak ada orang Kristen itu ada. Karena Bapak pun jadi Islam bukan pilihan Bapak. Bapak jadi Islam memang pilihan.
ibu yang sekarang emang milih muslimah. Coba gimana kalau lahirnya di sana di Bali? Pasti jadi Hindu. Kalau lahir di Cina pasti jadi Bud. Terus kalau begitu Hindu dan Buddha apa salahnya? Nah inilah cara orang salah dalam beragama. Ya. Tidak ada la tataharaku zarratun ila biidnillah. Maka Abah bisa menyaksikan orang yang tidak bahagia di hatinya paling mudah mengkafirkan dari dulu pada orang-orang yang di luar agama dia. Itulah yang membuat Islam sekarang makin susah. Padahal sebenarnya hati kita ini adalah segala isi alam ini hanyalah cara Allah bersembunyi. Tadi dia jadi Hindu, aing tah. Tadi. Pada saat golok tadi bikin sarung goloknya dari badan babi. Pada babi pun dia, pada anjing pun dia, apa yang bukan dia, semuanya la ilaha illallah. Itulah. Maka kalau Bapak ingin bebas jiwanya yang sehat tadi, pertama bebaskan sebagaimana Nabi Ayub adalah bebas dari penyakit kulit. Penyakit kulit Nabi Ayub bukan panu, kadas, kurap, karena bisa kukal panak. Tapi yang dimaksud penyakit kulit oleh Allah tadi, gatelan melihat, tidak mampu melihat tagoyurnya makhluk. Padahal orang itu jadi Cina atas kehendak siapa? Allah. Bahkan Allah yang jadi dia. Allahu Akbar. Tadi semua. Ini kalau ingin bebas, silakan. Kalau masih kayak dulu ya berarti Bapak jiwanya keluar tidak akan selesai. Karena masih ada kemelekatan dengan menganggap kafir si ini, kafir si ini, kafir si ini, kafir si ini. Makanya istilah kafir dalam Al-Quran itu bukan karena beda agama. Ya, siapapun yang tertutup tidak mampu melihat Allah dan Rasulullah itulah kafir. Maka kata Gus Dur kafir dewe ngadiga banyak yang apal Quran hadis tadi banyak ngapirkan yang liane kafir dewe ngadiga tadi semua. Padahal kafir itu tertutup. Tadi tidak mampu melihat Allah pada Hindu, pada Buddha, pada Kristen, pada Katolik. Berarti itu kafir. Malah dia kafirkan orang itu. Dikira orang itu buatan Tuhan yang lain kali. Coba. Ingat satu makhluk saja kita hinakan. Dalam agama apapun. Berarti kita menghinakan yang menciptakan. Pelacur yang melihat anjing saja melihat Allah selamat. Ingat itu. Ya. Itu sudah kurang apa pelajaran. Kalau seandainya kita melihat anjing melihat Allah. Itu sudah membuat si pelacur selamat. Maka kalau Abah sudah melihat semuanya udah Allah. Tadi. Si Netanyahu juga Allah. Kira Abah mah nggak ada. Makanya. Ya, semuanya hanya wayang semuanya. Netanyahu juga wayang. Donald Trump juga wayang. Tadi semua. Tadi. Padahal seluruh kerajaan ini kerajaan dalang. Tadi semua. Satu peti wayang. Tak satu pun gerak wayang itu kecuali af'al dalang. Semuanya. Nah itu kalau sudah makom tauhid. Tapi kalau makom syariat di luar. Ya tadi wayang dari penyakit kulit. Berlakulah hukum-hukum syariat. Nah, itulah yang capek. Ya. Silakan Bapak milih yang capek, memilih yang mudah. Ya, itu. Milih yang menimbulkan keberkahan, dicintai oleh Allah karena mampu melihat Allah. Sehingga kalau bisa Allah itu sembunyi kayak apa? Nah, itu kayak apa? Duh, gua kata Acik Allah itu cari sembunyi dari Abah saya itu susah. Ketahuan gua jadi apa aja. Engkau Gus. Ya Rob, engkau itu. Kau lagi ngumpet. Gak bisa ngumpet. Itulah maka dari awal dari penciptaan kita. Bagaimana Allah tajalli. Allahu adalah bagaimana menjadi Muhammad. Itu kan saling mencari itu berdua. La ilaha illallah mencari Muhammadur. Begitu Muhammad Rasulullah suruh mencari Allah bingung. Karena ternyata Muhammad Rasulullah itu la ilaha illallah. Ya bingung dia. Tadi.
kata la ilaha illallah. Kalau engkau hamba, aku sebagai apa namanya? Engkau Tuhan, aku hamba. Oke. Kata la ilaha illallah. Sama kayak Bapak di kaca. Kamu atau aku? Apa dicermin dia? Yang biasanya Bapak siapa namanya? Pak Tri. Kata Pak Tri, "Hei, Tri. Yang Tri itu kamu apa aku?" Coba nanti buang dicermin. Yang Tri itu kamu apa aku? Terus yang dicermin tuh ngomong aku. Misalnya kayak gitu tuh. Jangan kabur. Tanya balik. Kalau engkau Tri, coba engkau sembunyi dari aku. Dia bisa nggak pergi? Nggak bisa. Nah, baru udah kata dia. Sekarang aku yang sembunyi. Coba kamu ada nggak? Maka Tri pergi bihir. Hilang dia. Akhirnya dia baru sadar. Siapa kamu? Aku hamba. Dan siapa aku? Engkau adalah Tuhan. Sudah. Siapa engkau? Siapa aku? La ilaha illallah. Siapa kamu? Muhammadur Rasul. Itulah kisah awal syahadah. Itulah Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah Quran surat An-Nur. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah tentang syahadat. Ya. Kamu adalah aku adalah kamu. Dari semua. Makanya nanti kalau lagi bercermin, tanya sekali-kali. Dari semua. Sambil kita belajar juga. Kita lihat gini. Kita pejam mata. Ngintip sebelah. Kayak Jajami Harja. Loh, kok kenapa ngikut aku ya? Ya kamu ya aku. Seperti itulah Tuhan. Sebetulnya dengan kita. Maka kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kamu lakukan. Maka sekali-kali main-main dia gitu. Gini gitu. Dia ikut. Tapi sekali-kali pas gini, dia ke sana apa bingung. Nah, tadi semua. Jadi itu ya. Jadi yang pertama, maka balik lagi tadi kata Allah pada saat kelahiran kembali wakulal insanil azam, pada saat kelahiran engkau aku kalungkan di lehermu. Maka ada buku yang dikalungkan tadi semua ya. Misalnya adalah begini, kalungkan. Setiap orang seperti kalung. Buku siapa ini? Catatan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Catatan yang kita lakukan sebiji jarak pun tak kelewat. Itulah yang tadi waktu Ida Julia tadi dia bertanya. Wa qolal insanu malah yauma idin tuhadisu abaroha. Yauma idin yasdurun nasu astata liyurau amal. Dia karena dia sudah melihat, waduh, ini celaka iki. Nah itu mungkin sirus nebak jidat kali. Aduh, begitu. Gitu kan tadi. Cuma ruhnya udah kena jidat. Aduh, katanya tadi. Waduh, buset, gua kecelaka selama ini. Berarti gua nih ketipu nih sama si monyet nih. Makanya jangan tertipu dengan bungkelekan, inilah nanti. Maka yang mau mandi nanti minta Ustadz Wawan. Mumpung ada waktu di bulan Safar, mandikan jasadnya, biasakan. Tadi semua. Karena maka tadi dalam maninya, ya Allah sucikanlah, la ilaha illallah, sucikan tubuhku. Allah sucikan hatiku. Sucikan jiwaku. Nah itu si jiwa. Karena jiwa yang sudah suci, udah tadi. Karena kalau belum suci, maka akan selalu dibondal-bandul dengan tagoyurnya alam. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka fujuraha wa taqwaha, fujuraha wa taqwaha, fujuraha wa taqwaha akan selalu digandul-gandul. Maka kalau Bapak ciri, apakah saya ini jiwa saya sudah sehat apa masih sakit? Lihat saja. Kalau seandainya ibadah masih kena mencari pahala, itu pasti masih sakit jiwanya. Itu pasti. Karena dia nggak ngerti siapa yang kerja, siapa yang sholat, siapa yang ibadah. Itu sakit itu. Tadi. Atau lagi ibadah cari bidadari, itu lebih sakit lagi itu. Tadi. Kalau ibadahnya tujuannya surga, itu juga sakit. Berarti jiwa itu tidak kenal siapa dirinya.
Kalau sudah merdeka jiwa itu nanti Bapak akan bahagia karena bukan lagi untung dan rugi. Aku sudah melihat Allah pada untung, aku sudah melihat Allah pada rugi. Itulah ruh. Kalau ruh itu seumpama setrum, kata Abah, jiwa seperti bohlam. Jadi pada saat kipas itu nggak muter, itu bukan salah setrum, yang salah kipas. Maka ada rumah sakit buat kipas, servis. Nggak ada servis PLN. Setrum ada terus. Tapi yang membuat setrum itu masuk ke Magicom mengajari nasi, bukan salah setrum. Yang salah Magicom. Yang pada saat dia lampu itu tidak terang, yang salah bukan PLN, yang salah si bohlam. Pada saat kipas nggak muter, padahal udah dicetrek-cetrek, ini kenapa nggak muter? Kata PLN, gua nggak salah, yang salah tuh kipas lu. Bahro, jiwanya udah rusak. Nah itulah yang harus kita rubah. Jadi jangan nyalahkan, maka jangan selalu meminta, ya Allah, maka tadi orang yang sudah mengerti Tuhan tidak akan pernah meminta. Karena mampu menyaksikan kesempurnaan Allah dalam segala rencananya. Tidak ada yang satu sebiji jarah pun Allah terlupa. Orang meminta sesuatu pada Allah, menganggap Allah itu lupa. Menganggap Allah itu tidak tahu keperluan itulah. Karena orang salah ngartikan doa. Dikiranya doa itu ada si Udin minta ke Allah. Allah wujud, si Udin wujud. Digambar itu si Udin, boro-boro diijabah. Digambar bisa. Maka doa itu adalah tadi. Da'u itu adalah menghilangkan kita. Biarkan Allah yang wujud, minta kepada Allah yang wujud. Itu doa. Ya. Maka yang rusak itu bukan ruhnya, tapi jiwanya tadi. Tapi orang yang sudah mensucikan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan jiwanya. Nah, bagaimana cara membersihkan jiwa? Tadi, karena orang Allah menggunakan litakik, sudah pasti untung. Allah menjamin, kata Allah tadi, sudah pasti untungnya. Qad aflaha man zakkaha adalah siman yang mensucikan jiwanya. Tapi waqad mandasa udah pasti ruginya orang yang membiarkan jiwanya kotor. Jadi Abah kembalikan lagi dari awal pembicaraan, segala persoalan yang datang pada diri kita itu cerminan bahwa sesungguhnya jiwa kita masih kotor. Tapi untung belum sampai ke rumah sakit jiwa. Kalau sudah dikasih tanah tadi udah layang keloyong senyum sendiri, nah itu udah bahaya, itu udah cari semua itu di dunia saja sudah bingung dia, apalagi udah keluar semua. Jadi bedakan jiwa dan ruh. Jadi yang rusak itu adalah jiwa kita, maka Allah selalu menyebut adalah jiwa dalam Al-Quran itu. Nah, walaupun jiwa sendiri bisa kembali pada Allah selamat tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang sudah disucikan kembali pada hakikat ruh yang tadi. Bukan untung, bukan rugi, tapi yang dilihat Allahnya. Bukan siang, bukan malam yang dilihat Allahnya. Bukan sempit maupun lapang yang dilihat Allah. Itu ruh. Artinya bukan mati lampunya maupun terang, tapi sesungguhnya yang dilihat setrumnya. Karena sesungguhnya lampu ini terang bukan untuk memperlihatkan lampu ini terang, tapi untuk menyatakan adanya setrum. Maka setrum yang pada kipas itu pun setrum, yang pada lampu ini pun setrum, yang pada kulkas pun setrum. Maka sebenarnya si setrum yang ingin dikenali, bukan lagi memperkenalkan bohlam maupun kipas. Nah, kipas, bohlam, TV itu si jiwa. Maka tidak ada. Maka kalau onderdil TV ada, onderdil kipas ada. Nah, sama juga rumah sakit jiwa ada. Ruh nggak pernah datang. Tadi coba kalau kita bikin di depan rumah sakit ruh nggak ada. Ya, karena ruh itu adalah berarti kalau orang sudah kembali pada hakikat ruh, berarti kembali pada hakikat Allah itu sendiri. Tadi semua ya. Nah inilah maka
Cirinya jiwa masih sakit tadi, masih hanya menerima untung nolak itu berarti jiwa masih sakit. Itu saja. Gampang patokannya. Kalau masih nolak kiri dan kanan, masih milih kiri dan kanan, itu masih si jiwa. Karena kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau udah ruh, udah nggak peduli. Kanan Allah, kiri Allah, untung Allah, rugi Allah, atas Allah, bawah Allah, dunia Allah, akhirat Allah. Ciri lagi orang yang masih jiwa, takut mati. Walaupun dia banyak sholat, zikir, tapi dia takut mati. Tadi semua. Ada kemarin kiai itu di Bogor, gua dijenguk. Bah, doakan saya, bah. Mbah mah udah rajin ibadahnya. Harusnya udah ngambil tabungan di sono. Pengen masih lama. Itu kiai goblok gitu. Itu